Selamat siang teman-teman Liputan 6 SCTV. Anda menyaksikan Breaking News Liputan 6 SCTV dengan saya Gracia Ben. Teman-teman, kami baru mendapatkan informasi telah terjadi aksi teror di kantor polisi di kota Johor, Malaysia, tepatnya di kantor polisi Ulu Tiram. Menurut keterangan otoritas tempat yang kami dapatkan, aksi serangan ini dilakukan oleh seorang pelaku menggunakan senjata tajam dan juga senjata api. Nah, akibat dari kejadian ini, anggota polisi setempat dilaporkan meninggal dunia. Diduga serangan ini dilakukan oleh sekelompok orang dalam uh, kelompok radikal. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana, saya akan langsung membahas bersama dengan Harits Ashraf, jurnalis Astro Awani di Johor, Malaysia. Selamat siang, Mas Harits, apa kabar? Sehat? Kabar baik, Gracia. Oke, Terima kasih. oke. Baik, Mas Harits, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV YouTube tentunya bersama saya. Mas Harits, saya ingin menanyakan seperti apa kondisi saat ini di sana yang Anda kumpulkan informasinya sejauh ini. Ya, Gracia, saya base di Kuala Lumpur dan saya ditugaskan untuk mengumpul semua maklumat yang kita terima, termasuklah dari segi apa yang berlaku dan juga cerita berkait dengan insiden serangan ini. Kerana pada kejadiannya, jika boleh sedikit saya kongsikan kronologinya, kejadian ini berlaku sekitar dalam 2.30 pagi, apabila pukul 2.30 pagi waktu Malaysia ataupun sekitar 1.30 pagi waktu Indonesia Barat, ada dua orang hadir ke kantor polisi untuk membuat laporan mengenai kes cabul ataupun sexual harassment. Tapi yang mencurigakan, laporan itu yang mahu dibuat itu adalah kejadiannya itu dikatakan berlaku sejak 2 tahun yang lalu. Jadi itu satu persoalan. Mengapa kejadian yang 2 tahun yang lalu baru mahu dibuat laporannya pada ketika ini. Itu satu perkara. Tetapi selepas 5 minit kemudian, ada seorang lelaki datang menggunakan motosikalnya untuk masuk ke dalam kantor polisi itu, langsung terus ke belakang bangunan kantor polisi dan dia menyerang seorang anggota polis yang menggunakan parang pada ketika itu, dan juga dia telah pun meninggal dunia di lokasi. Dan kemudian dia mengambil pistol milik polis tersebut untuk kemudian dia memasuki bangunan di dalam kantor polisi itu, dan seorang daripada anggota polisi itu meninggal dunia kerana ditembak di bahagian pipi ini, dan juga tembakan itu menembusi kepalanya. Dan seorang lagi anggota polis yang berada di dalam kantor itu berjaya menembak suspek, dan juga suspek meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan kalau diikutkan pada ketika ini difahamkan keadaannya sudah tenang dan juga pengurusannya sudah selesai, tetapi ketua polis negara, ataupun kalau di Indonesia Kapolri, ketua polis negara Malaysia Tan Sri Razaruddin mengatakan bahawa hasil siasatan mendapati suspek pelakunya itu merupakan serpihan ataupun sebahagian ahli dari jemaah Islamiah, kerana bapanya juga dikatakan merupakan ahli jemaah Islamiah yang menetap yang ataupun tinggal di kawasan Ulu Tiram di Johor itu. Gracia. Oke, baik. Lalu saat ini yang Anda dapatkan informasinya, sudah berapa korban total, Mas Harits? Ya, korban total 3, di mana 2 merupakan anggota polis dan seorang merupakan suspek ataupun pelaku kepada serangan itu. Dan seorang lagi anggota polis cedera. Jadi bermakna 3 kematian dan 1 kecederaan dilaporkan. Oke, Mas Harits, yang kami dapatkan informasi sejauh ini kan hanya visual-visual yang bisa teman-teman lihat di YouTube begitu. Dan tadi sudah dijelaskan juga kronologi kejadiannya. Biasanya ketika ada serangan-serangan seperti ini di negara Malaysia, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini? Saya ingin menyoroti bagaimana perbedaan penanganannya seperti itu. How do you cope with this? Ya, buat masa ini sudah tentu ketua polis negara
memaklumkan bahawa siasatan masih lagi dijalankan, tetapi beberapa tangkapan telah pun dibuat. Tangkapan yang awal dibuat adalah melibatkan ahli keluarga kepada suspek itu ataupun pelaku kepada serangan itu, termasuk bapanya yang berusia lebih 60 tahun dan juga ahli keluarganya yang lain, di mana difahamkan ahli keluarganya yang lain juga merupakan serpihan ataupun sebahagian dari anggota Jemaah Islamiyah. Dan kalau bercakap dari segi investigasi, sudah tentu pihak polis Malaysia pada ketika ini sedang menjalankan investigasi menyeluruh untuk memastikan bukan sahaja apa yang sudah berlaku, potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan jika mungkin akan berlaku serangan yang lain juga, itu juga sedang diteliti oleh pihak berkuasa polisi di Malaysia. Gracia. Oke, Mas Haris, apakah ada informasi kenapa yang diserang adalah Polsek Ulu Tiram ini? Kalau kita lihat dari segi bangunan, uh, saya melihat tadi bangunan tidak terlalu besar, namun ini memang adalah kepolisian seperti itu ya. Apakah ada sentimen-sentimen negatif terhadap kepolisian di Malaysia? Namun kenapa dipilih tempat yang tidak terlalu besar? Kalau di Indonesia saya pernah berkali-kali melihat uh, penyerangan yang terjadi itu di tempat-tempat umum yang besar seperti contohnya mall, Ya. gereja, tempat-tempat ibadah yang lain. Ya, difahamkan serangan itu dilakukan untuk mendapatkan senjata api, untuk cuba mengambil senjata api yang berada di dalam balai polis tersebut. Tetapi buat masa ini, Ketua Polis Negara masih lagi belum mengesahkan motif dan juga apa tujuan sebenarnya serangan itu dilakukan. Dan apabila Gracia bertanya berkenaan dengan Ulu Tiram itu, difahamkan ada satu sebelum ini ya, beberapa tahun yang lalu pernah ada tangkapan dilakukan di sana melibatkan jemaah Islamiyah ini, dan di mana kalau kita telitikan dari segi apa yang dilakukan sebelum ini, selain dari tangkapan, dia terdapat madrasah ataupun disebut seolah-olah di Indonesia disebut pesantren ya, lebih kurang begitu ya, pusat pengajian melibatkan yang didokong dan juga dijalankan oleh kelompok jemaah Islamiyah ini, dan itu telah pun berlaku lama dahulu. Tangkapan pernah dilakukan, mungkin jika tidak silap saya mungkin sudah lama, lebih 15 ataupun mahu 20 tahun yang lalu. Tetapi pada ketika ini prosesnya masih lagi serpihan itu dipercayai masih lagi berada di Ulu Tiram. Gracia. Oke, Mas Haris tadi sempat menyatakan bahwa jemaah Islamiyah pernah ditangkap oleh mungkin sekelompok polisi di Polsek Ulu Tiram ini, dan juga tadi sempat menyampaikan bahwa ada semacam pesantren seperti itu di sekitar Ulu Tiram, betul, Mas? Ya, Oke, betul. berarti apakah di sekitaran lokasi Polsek ini, apakah Anda pernah mendengar bahwa ada aktivitas-aktivitas kelompok radikal seperti yang tadi disampaikan Jemaah Islamiyah? Bagaimana juga perkembangan dari isu-isu tentang organisasi ini, Mas Haris, sejauh ini? Ya, kalau kita bercakap dari konteks yang lebih besar ya, buat masa ini sudah lama sebenarnya Malaysia tidak tidak muncul perkataan jemaah Islamiyah itu. Sudah lama Malaysia tidak mendengar perkataan itu. Boleh saya percaya mungkin hampir ataupun 20 tahun yang lalu mungkin ada yang mendengar perkataan jemaah Islamiyah itu, tetapi sudah hampir begitu lama, dan mungkin ada yang menganggap bahawa gerakan jemaah Islamiyah itu mungkin sudah tidak ada di Malaysia ini. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara menyatakan bahawa jelas apa yang berlaku pada ketika ini menampakkan bahawa mereka ini masih lagi wujud, ataupun gerakan jemaah Islamiyah ini masih lagi wujud. Dan saya juga percaya pihak berkuasa polisi sedang memastikan melakukan investigasi menyeluruh
nak supaya memastikan bahawa tidak ada lagi kelompok-kelompok maupun sama ada kelompok yang besar masih lagi kita tidak tahu ataupun masih lagi ada kelompok serpihan yang kecil-kecil mungkin di daerah di kawasan daerah-daerah yang lain itu belum lagi dapat dipastikan ataupun disahkan oleh Ketua Polis Negara. Gracias. Oke, tapi sejauh ini informasi dari kepala polisi di Malaysia, kalau di Indonesia kan ada Kapolri seperti itu ya, Mas Haritz tadi belum menyampaikan informasi tambahan, jadi masih dalam proses penyelidikan dan investigasi. Betul. Ya, betul. Tadi sidang media yang dilakukan oleh Kapolri ataupun Ketua Polis Negara di Malaysia tadi ringkas sahaja, lebih kurang plus minus dalam 10 minit sahaja begitu. Itu cuma semuanya adalah makluman awal siasatan dan sudah tentu media di Malaysia ini sedang menantikan perincian lanjut sekiranya ada maklumat-maklumat terbaru berkait dengan perkara ini dan sudah tentu bukan sahaja tim saya yang berada di Johor, tim dari Kuala Lumpur juga pada ketika ini sedang menuju untuk support the team in Johor untuk memastikan kita membawakan liputan menyeluruh dan mendapatkan maklumat dan informasi terkini spesifik dari lokasi Gracia. Oke, Mas Haritz, Johor ini kan juga menjadi salah satu destinasi wisata saya bisa katakan favorit begitu ya di Malaysia. Banyak orang-orang bukan hanya dari orang Malaysia, bukan Malaysia saja, tapi juga Indonesia yang sering saya lihat berlibur ke Johor. Dengan adanya peristiwa di Polsek Ulu Tiram ini, apakah ada isu-isu terkait dengan wisatawan yang mungkin enggan atau bagaimana peningkatan keamanan di Johor mengingat seperti yang saya katakan tadi, lokasi ini cukup favorit. Ya, kalau diperincikan apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara tadi, peningkatan keamanan itu, kawalan keselamatan, peningkatan keamanan itu dilakukan secara spesifiknya lebih banyak di balai polis ataupun kantor polisi pada ketika ini. Lebih fokusnya di situ kerana saya percaya mungkin serangan yang ingin dilakukan itu bukan di tempat umum ataupun di tempat awam, tetapi ini merupakan makluman awal. Kita masih lagi tidak mengetahui sama ada perancangan-perancangan serangan yang lain yang mungkin hendak dilakukan oleh kumpulan ini. Jadi buat masa ini itu maklumat awal dan juga peningkatan keamanan itu sedang dan dipergiatkan, ditingkatkan terutama di Johor, di kantor-kantor polisi terutamanya. Gracias. Oke, baik terima kasih Kak Haritz. Tadi sudah disampaikan memang bahwa sekitar subuh ya, berarti ya Kak Haritz ya, ada kejadian yang baru saja menimpa, bukan baru saja sih lebih tepatnya sudah beberapa jam yang lalu ya, di Polsek Ulu Tiram ada salah satu pelaku diduga dari kelompok radikal yang menyerang anggota kepolisian. Kak Haritz, saya ingin bertanya lagi, apakah Kak Haritz punya info-info terbaru terkait dengan peristiwa ini hingga saat ini? Ya, latest information apa yang kami terima adalah ahli keluarga mereka yang terdekat dengan suspek pelaku kepada serangan ini telah pun ditahan oleh pihak polis. Jadi kita menunggu sekiranya ada tangkapan-tangkapan yang baru dan sudah tentu siasatan ini akan menjurus kepada pelbagai sudut siasatan. Kalau kita perincikan mungkin juga seperti yang saya katakan tadi, mungkin juga ada perancangan-perancangan yang lain yang belum dilakukan dan juga mungkin sedang dan akan dilakukan. Itu perkara-perkara yang masih lagi belum dapat dipastikan, tetapi saya percaya pihak polisi Malaysia sedang menggerakkan siasatan dan memastikan individu-individu ataupun kumpulan yang mungkin terkait dengan perkara ini dapat ditangani dengan segera. Gracias. Oke, Kak, tadi saya mendengar bahwa Kak Haris menyatakan bahwa keluarga dari suspek atau tersangka dalam bahasa Indonesia ikut juga ditahan. Apakah itu benar ataukah ada mispersepsi di sini? Ya, betul. Difahamkan ahli keluarganya itu telah pun ditahan, tetapi saya tidak dapat pastikan berapa jumlah keseluruhan individu yang
berapa ramai yang telah pun ditangkap ataupun yang Ditangkap. telah pun ditahan. Dan kalau kita telitikan mungkin dalam masa-masa terdekat ini mungkin akan ada informasi-informasi yang lebih baru berkenaan dengan perkara Oke. ini. Oke. Kak Harits, apakah di Malaysia, saya yakin Malaysia dan Indonesia punya perbedaan dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Apakah di Malaysia lumrah atau cukup familiar untuk menahan atau menangkap anggota keluarga daripada pelaku sampai proses penyelidikan selesai? Apakah is it familiar to happen in there? Ya, kalau kita bercakap kalau berkait dengan jenayah seperti ini, serangan Mm-mm. seperti ini, kerana ia merupakan pemikiran ataupun gerakan radikal. Jadi pihak polis percaya dan juga hasil siasatan mereka mendapati bapa kepada pelaku ataupun tersangka yang telah pun meninggal dunia, yang pelaku kepada serangan ini, kedua-dua mereka merupakan ahli kepada jemaah Islamiyah. Jadi itu mungkin berkait apabila hubungan bapa dan anak itu, serta kemungkinan juga ahli keluarganya juga mungkin terlibat di dalam perkara ini. Jadi disebabkan itu pihak polis menahan untuk mungkin melakukan siasatan dan juga mendapatkan maklumat terperinci, bukan sahaja dari segi soal siasat. Saya percaya juga segala mungkin telefon bimbit, ya, ponsel, dan juga melihat kepada mungkin peranti alatan digital yang lain, mungkin ada laptop dan sebagainya, mungkin juga dirampas untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan perancangan yang sedang dilakukan oleh mereka itu, Gracia. Oke, yang terakhir Kak Harits, sejauh ini para korban ini berarti sudah dibawa ke rumah sakit atau hospital seperti itu dan sudah pulang? Ya, seorang individu yang cedera itu telah pun dimasukkan ke rumah sakit untuk menerima rawatan. Kondisinya masih belum dapat disahkan sama ada how serious is the condition. Tetapi yang meninggal dunia 3 individu, iaitu 2 polis dan seorang pelaku kepada jenayah ini, serangan ini, yang ketiga-tiga ini telah pun dibawa ke forensik untuk proses forensik. Dan kita menunggu berapa lama proses forensik ini, dan saya percaya mungkin esok majlis pengebumian akan dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Kak Haris Ashraf, jurnalis Astro Awani sudah melaporkan informasi langsung dari Malaysia terkait dengan serangan yang terjadi di Polsek Ulu Tiram. Tadi sudah disampaikan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau di Malaysia sendiri sekitar 1 jam setelahnya, yaitu 2.30, akan ada perbedaan waktu. Saat ini sudah dilakukan penanganan berupa penahanan atau penangkapan terhadap para pelaku, dan ini adalah perbedaan sedikit dibandingkan Indonesia dengan Malaysia, bahwa para pelaku dan juga keluarga yang terduga memiliki keterkaitan ini juga ditangkap oleh pihak kepolisian Malaysia. Kami masih mencari tahu seperti apa lanjutannya. Kami akan mengupdate informasi kepada Anda. Namun demikian breaking news liputan 6 SCTV. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Gracia Ben. Salam SCTV.